Dia yang menyemangati dalam artian, ayo ngayah bin. Dia yang semangat mencari acara di luar. Dan dari sana asalnya simpel nih ke Bondres lalung legon nih ke dumunya belum menjadi bulali lalung legon, karena lalung legon itu maknanya apapun itu keadaannya jawab alutnya jawab sengutnya sabda tetap semangat sarang tiang dan sarang awan-awan. Nangit sih tapi sabda itu tidak pernah mengeluh bahwa Bondres merupakan salah satu kesenian tradisional Bali yang pada mulanya merupakan selingan dalam kesenian topeng di Bali. Namun belakangan muncul sebagai pertunjukan tersendiri atau kadang menjadi bagian dari pertunjukan kesenian lain seperti drama tari arja, calon narang, drama gong, dan lain-lain serta terpisah dari kesenian topeng. Dari sinilah kemudian muncul seni lawak khas Bali atau yang lebih dikenal dengan bebondresan. Kesenian Bondres diperkirakan telah ada sejak tahun 1980-an dan lambat laun mengalami perkembangan menjadi pertunjukan tersendiri yang lebih mengutamakan lawakan atau banyolan khas Bondres daripada alur cerita itu sendiri, namun tetap menyelipkan unsur edukasi atau pesan-pesan kebajikan. Umumnya kesenian Bondres dilakoni 3 orang atau lebih dengan mengusung nama grup atau komunitas masing-masing. Salah satunya adalah grup Bulali Bondres Lalung Lekod yang dibentuk oleh Iputu Surya Destara Pabudi atau yang dikenal sebagai Saplir dalam dunia bebondresan. Lantas seperti apa proses berkesenian seniman asal Banjarglogor, Desa Lotundo, Ubud Gianyar ini? Mari ikuti Taksu Bali TV berikut. Iputu Surya Destara Pabudi, demikian nama lengkap seniman Bondres asal Banjarglogor, Desa Lotundo, Ubud Gianyar. Seniman dengan nama panggung Saplir ini sejak kecil sudah senang dengan dunia seni. Waktu kecil ia pernah menekuni seni lukis, menari, dan senang menonton Bondres. Kesenangannya menonton Bondres membuat ia tertarik menjadi seorang seniman Bondres. Ia terinspirasi menekuni dunia Bondres setelah sering menonton seniman Bondres Cedil. Dari sanalah ia mulai ngayah bebondresan dengan karakter seadanya. Lambat laun karena mengikuti salah satu lomba Bondres, ia dan teman-temannya harus membuat grup dengan nama dan karakter tersendiri. Untuk itulah ia menggunakan nama panggung Saplir yang terinspirasi dari perjalanan hidupnya yang nyaplir pekerjaan yang ditekuni tidak sesuai dengan pendidikan yang ia miliki. Om Swastiastu, Titiang Putu Saplir ini kan nama Bondres, nama asli Titiang Putu Surya Destara Pabudi. Perjalanan Titiang menjadi seorang Saplir meniki dari kecil memang Tiang tapi wastane senang dalam artian demen yang namanya seni, artinya dan Tiang menjalani beberapa jenis kesenian dan seni lukis karena kebetulan Bapak Titiang adalah seorang pelukis dulunya dan sempat menjual lukisan lah, mempunyai toko kecil dulu di Wewidangan Jagat Ubud, dan jadi yang sempat terjun di dunia lukis. Setelah berkembangnya zaman dan umur bertambah karena ada media televisi termasuk Bali TV, yang senang nonton yang namanya Bondres nih pada zaman dulu nih pas munculnya Patut Suhanda Cedil, yang tertarik dengan dunia Bondres, artinya demen membalik kemana-mana beliau menari, yang pasti mengusahakan waktunya untuk menonton beliau, dan paling sering sih di media televisi karena tertarik dengan karakter Patut Cedil dan kebetulan di Napi Ostane di Banjar Tiang adalah pada saat itu sebagai ketua pemuda dan ingin ngayah bersama teman-teman di
pura gitu. Yang kalau nggak salah nih ke pertamanya di Pura Beji nih ke wenten odalan atau karya. Jadi tiang bersama teman-teman pemuda ingin tapi wasane ayah bebondresan lah dengan karakter seadanya. Dari sana lah mungkin timbul rasa yang ingin terjun di dunia bondres. Tapi pada saat nikah durung nak ketemu nama Saplir dulu itu wabu perjalanan, artinya tiang masih menggunakan karakter dari Jedil karena tiang suka dengan beliau. Tiang mengikuti dari tata riasnya, geraknya sampai suaranya mengikuti karakter Jedil. Nah, berselangnya waktu pas ketemu tiang sareng teman dari Lotundo namanya Dedo. Dedo Nike juga bondres yang dikenal dengan nama Ponge. Dia yang menyemangati dalam artian ayo ngayah bin. Dia yang semangat mencari acara di luar, ngayah di mana-mana, artinya tidak hanya di desa sendiri tapi di desa setempat, memberanikan diri lah, mengajukan diri untuk ngayah. Tapi belum juga namanya Saplir nih, masih menggunakan karakter yang hampir mirip dengan Patut Jedil nih. Pertemuan Titiang sareng teman yang lagi satu nih Ponge dan ada lagi satu Gong Juan nih ketemu di sanggar Semarakanti Lotundo. Nah nih sanggarnya nih selain ngayah-ngayah juga istilahnya noris gitu. Tampil di hadapan turis dengan judul Sunda Pesundo, istilahnya seperti di Barong gitu. Tapi ditayangkan di Museum Arma Ubud. Berjalannya waktu Titiang bertiga karena akan mengikuti lomba, bentar lomba bondres, tapi harus mempunyai nama grup dan juga nama atau karakter yang artinya sudah pas satu-satu gitu. Nah, tiang ambil nama Saplir niko dari perjalanan tiang. Saplir niko artinya nyaplir sebenarnya. Dari SD tiang Riki perjalanan sekolah tiang sebenarnya niko. SD Riki sampun ring SD 6 Lotundo. Terus kemudian SMP-nya di Singapadu, SMP 2 Singapadu pada saat itu. Terus SMA-nya di Ubud. Di Ubud SMA 1 Ubud niko tiang mengambil jurusan IPA. Terus lanjut kuliahnya di pariwisata dan tiang terjun atau di masyarakatnya anggap memegai nih dos guru SD tapi ngajin bahasa Inggris nih gitu. Jadi perjalanan nih ternyata yang lebih cocok atau yang mungkin tempatnya tiang memang di bondres, jadinya semuanya nih tidak ada koneksinya sistem lain, artinya nyaplir jauhnya nih boleh masuk ngerarah akta 4 boleh akta 4 tapi sih nggak dianggon. Pertama kali mengikuti lomba bondres, Saplir bersama temannya yakni Pongek dan Cuan menggunakan nama grup SPC Saplir Pongek Cuan yang kemudian diplesetkan menjadi Saje Pongocuari. Seiring berjalannya waktu karena berbagai kendala, Saplir hanya pentas dengan Gung Cuan dan membentuk grup bondres baru dengan nama Bulali. Bondres lalu ngelekot dengan pemikiran bahwa ngaturangayah dengan kesenian yang apa adanya didasari rasa tulus ikhlas. Selama menekuni dunia bondres pun banyak suka duka yang ia alami hingga berada di titik saat ini. Selama berproses, Saplir mengaku suka duka dan pengalaman pahit yang dialami dijadikan cambuk penyemangat untuk menjadi pregina yang lebih disenangi dan mampu menghibur masyarakat serta mampu memberikan tuntunan dalam setiap pementasan bondres yang ia lakukan. Sing nyarnya dok. Saya nggak roh nih sih. Apa aja dok? Aduh, kita nyumanya kan. Ada nyatnya bisa meradau. Sing. Roh nih sih. Ayo kita cuma cadri sesama jangan. Oh, beliau. Jangan pernah menjelekkan sesama manusia karena semua memiliki kekurangan dan kelebihan. Oh, yang berani mau. Tiang bertiga nih ikut lomba. Nama grup tiang SPJ. Yang dasarnya adalah Saplir Ponge Juan. Tapi tiang rubah menjadi saja Pongah Juari.
Kebetulan pada saat niko lolos 5 besar dan pas kebetulan dicari 5 besar saja gitu. Lolos 5 besar. Nah, akhirnya sambil berjalannya waktu terus lah acara ngayah, tetap di jalur ngayah dulu nih. Ngayah bertiga. Dan terus napi astane berkembang akhirnya Bonge niki mengambil sikap ya bergabung dengan teman lain dan istilahnya. Jadinya tiang berangkat sareng Bung Juan mantan. Tapi namanya niko tiang ubah karena sudah tidak SPJ lagi. Tiang rubah menjadi Ketok Semprong dumun. Tapi setelah dan boleh suwe niki. Tapi ada aneh. Ternyata pun wenten nama Bondres Ketok Semprong Pangsing Batuh yang mengambil inisiatif. Sebenarnya sih dari ide nama niki dari panak tiang niki karena teman melalung legon gitu. Bahasa di tempat kuran tiang niko di Selat Sangeh niko yang itu melalung legon gitu. Dan dari sana asalnya simpel niko Bondres lalung legon niko dumunnya belum menjadi bolali lalung legon. Karena lalung legon itu maknanya lalung itu berasal dari kata melah luung, dan kalau dalam kita sendiri melalung itu tanpa busana artinya kita transparan, tidak ada yang ditutupi. Legon itu mungkin dari gerakan yang melihat artinya bagaimana kita berkesenian agar tidak ada yang ditutupi, dia semuanya timbul dari dalam hati. Itu maksudnya sebenarnya. Karena berjalannya waktu pengaluh orang ini yang singkat menjadi Bolale Bondres Lalung Legon. Berjalannya waktu malih tiang berjalan berdua sama Gung Juannya pas Covid puniko bentenlah undangan ngayah saking semeton di tiang ring Pejeng dan kare ring pura Kebo Edan ke tiang dimintai ngayah mau Bondresan artinya di calon arah, tapi beliau mintanya bertiga. Yang aja ada mensik nih. Mang Eo penapi kan negara saking Pejeng Pak Amerika. Karena situasi Covid kan di tempat lain agak jarang yang berani mengadakan kegiatan. Oke, iya wajah. Yang telepon lah Mang Eo. Kita bareng-bareng ngayah di sana gitu. Tapi sebelumnya memang pernah beberapa kali dengan Mang Eo yang memang freelance sebelumnya, tidak selalu bersama Gung Juan, sama Gingsul boleh, sama Kapuk boleh, sama siapa boleh. Artinya nikah freelance, tidak harus market gitu. Mungkin ketemu Mang Eo di sana tayanglah di YouTube. Dari sana banyaklah acara-acara yang masuk meminta kita bertiga gitu. Ya, berjalan sambil berjalan lah biasa, karena dalam perjalanan pasti ada masalah dan lain sebagainya. Akhirnya sempat terikat bertiga dengan nama Bulali Saplir Juan Noho, tapi karena mungkin faktor kepentingan akhirnya kita lepaskan, dalam artian tidak terikat lagi. Yang lepas dalam artian nama Bulali masih tetap, tapi kita harus ninggal aja dulu. Jak sirau kan tidak dos. Kalau suka duka nih ya sukanya dumun ge. Kalau sukanya yang banyak belajar dari proses perjalanan Bondres niki, karena yang dulu orangnya tertutup, dalam artian bukan susah bergaul, jarang bergaul keluar, artinya dari tutur kata ragau metemu ya timpana sing tawang, bagaimana kita bisa bertegur sapa nih yang agak memang dengan terjun di dunia Bondres niki ampun, karena boleh ngayah kemo mai, jadi bertemu dengan banyak orang yang karakternya berbeda-beda, itu yang sedang belajar. Kini sebenarnya nagau harusian ada ketemu aja anak kini nagau yang lah tamu dan sebagainya, dan intinya banyak belajar. Terus sukanya Niko juga dan intinya tapi pesan demuan Niko nawang gumin anak Niko dan membuahko ini istilah tinggal ke Karangasem, dia nawang Karangasem dan lah dia mau buahko ke gumin Karangasem. Sampai di sana juga kita ada yang menghandle minta nengayin dan lain sebagainya. Sebenarnya pekerjaan ini adalah bukan pekerjaan, tapi pergino ini adalah
yang cara makin bisa dibilang pekerjaan yang mulia sekali, karena kita dihormati, kita dihargai sebagai layaknya tokoh-tokoh atau mungkin seperti pejabat gitu. Nika sukanya. Kalau dukanya selama menjadi bondres nika, pengalaman di panggung mungkin karena bondres nika identik dengan lelucon. Intinya penonton harus lucu. Penonton kan tidak mau tenyak berpikir kengkian cara nengah lucu. Cuman penonton ya harus lucu, harus terhibur. Nika kadang-kadang karena nika ampun media sosial sudah banyak, beberapa kandel yang sudah pestani yang walaupun dibilang baru tuning igal banyak mengenah di YouTube atau di media sosial lainnya nika. Jadinya penonton sudah bisa menebak. Nika beratnya juga bondres harus bisa, selain bisa bermain spontan di sekitaran kita, juga mempunyai bahan-bahan yang selalu up to date gitu istilahnya. Dan pernah satu ketika dulu niki yang bisa lupakan sebenarnya itu tinggal kalian penonton yang sebagai cambuk sebenarnya kita yang bisa seperti niki adalah kejadian ke ngayah Jumah niki pelantikan kalian kalau tidak salah nih meninggal karena tidak lucu. Kalian mungkin penonton firman sembangna alih dengan ke bapak suwun dia cuma kayak gitu, wak bungut sih mau taksu diangkat wah kang wang igal biasa kan lah hati mau balik. Nah dari sanalah timbul dari hati dia, oh suatu saat nanti saya tunjukkan saya bisa ya. Niko salah satu pengalaman anggap ampun terburuk, tapi sekaligus dia jadikan cambuk untuk memotivasi diri menjadi lebih baik. Yang satu yang nunduk kepi dan ngelawan jani. Ketika pentas di atas panggung, seniman kelahiran Banjarglogor 28 Desember 1984 ini memiliki karakter dan ciri khas dalam tata rias wajahnya, yakni menonjolkan hidungnya yang panjang sehingga ia kerap disebut saplir Pinocchio, cunguh lantang. Niki dari tata rias yang saplir, kalau nggak salah Nika sempat berubah 3 kali. Pertama yang punya tata rias sendiri dengan sebisanya, karena Nika ampun karena mengikuti lomba yang meminta saran atau mohon saran kepada para senior pada saat Nika, pas kebetulan yang diajak untuk tampil bersama dulu ngecek dalam artian sudah layak apa tidak ikut lomba gitu. Di sana yang disarankan oleh para senior untuk merubah sedikit dari tata rias ke Aji Sengernya. Nah, pada saat itu yang tampil ring Aji Senger lunas pemargi intinya kuang kudiang oleh nikiji. Coba nike artinya ragane nike Aji Senger memberikan tata rias di wajah dia langsung dan memberikan ide idang jen cunguh dini gian cunguh sih gabus sanggup kenten dia. Akhirnya nike pun teman yang diajak lomba pongek nike dedok nike yang membuatkan dari bahan gabus yang ambil di tempatnya dia yang pakai kurang pas, artinya ya yang sesuaikan lagi dengan bentuk cunguh dia. Akhirnya jadilah cunguh lantang niko saplir. Ciri khas dari saplir niko adalah cunguh lantang, dan niko idenya dari Aji Senger, dan yang membuat pertama niko goresan pertama dan niko dedok tipe yang pongek niko. Hanya ciri khas saplir adalah Pinocchio, cunguh lantang. Meskipun menyuguhkan sebuah hiburan yang penuh dengan lawakan atau lelucon, grup Bondres Bulali di setiap pentas selalu memberikan edukasi, pesan yang berguna bagi para penonton.
Menjadi Pregina Bondres seperti saat ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh seniman yang juga mengemban tugas sebagai petengen di desanya. Saplir percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan, tetapi memang digariskan dan merupakan anugerah dari ide Sang Yang Widi Wase. Ia pun berharap mampu menjadi seniman Pregina yang selalu menghibur masyarakat dimanapun ia pentas, serta keberadaan kesenian Bondres tetap disenangi, semakin lestari dan tidak tergerus zaman. Penting beli ganteng, asal beganteng alu. Tiang ini tidak menyangka bisa sampai seperti ini. Mungkin sudah jalannya Tiang harus menjadi ini, karena Tiang percaya semua jalan, semua artinya tidak ada yang kebetulan. Pasti sudah ada yang menuntun dari sananya. Karena Tiang ingat sekali berangkat, dalam artian berangkat niki jak liu Tiang Bondres satu angkatan, tapi hanya beberapa orang saja yang jadi kados makin nyetiwas punten cuma kayak niki gitu. Artinya bisa dibilang nih seleksi alam lah, gitu. Alam yang menyeleksi. Kalau menurut dia Bondres niko tidak sekedar penghibur dalam artian bebanyolan saja. Di dunia mungkin sekali mungkin jagat mungkin Bondres niko bisa dibilang sebagai media untuk media komunikasi untuk menyampaikan sejenis penyuluhan benten istilah benten. Bondres adalah sebuah tontonan yang menuntun kita. Artinya kalau bisa kita setiap bahan Bondres niko tidak hanya full kebanyolan saja, tapi ada benang merah yang bisa kita tarik. Misalnya pasti yang kebanyakan iki bahan-bahan dari Bondres niko adalah kehidupan sehari-hari, kehidupan yang kehidupan tiang jumah ngajak kuran nih orang, tapi benang merahnya bagaimana kengkian agak pasing dari kengkian ngajak kuran nih. Artinya intinya menurut tiang Bondres niko adalah sebuah tontonan yang memberikan tuntunan untuk harapan kedepannya untuk di bidang seni Bondres niko ya mudah-mudahan dunia Bondres niki bisa bertahan lebih, karena biasanya benten durasinya nih dulunya yang dikenal drama gong tidak selamanya bisa benten generasi Harjo, setelah Harjo bangunlah Bondres. Harapan kedepannya mudah-mudahan Bondres niki bisa bertahan dan tetap bisa berkolaborasi dengan jenis seni pertunjukan lainnya, dan juga Pregina Bondres yang yang ada yang bangun akhir-akhir ini atau sekarang ini. Nah, orang yang muncul makin tidak hanya tampil lucu, tapi juga bisa memberikan sedikit edukasi lah di dalamnya. Pangtan campah Bondres karena sering kan igal ini igal itu jen apa dek terus kedek kan udah ini makin kan, karena penglingsir orang-orang tua nikah juga perlu asupan bahwa media tutur nah pangwayah nikah yang ditunggu gitu. Kiprah berkesenian Iputu Surya Destara Pabudi alias Saplir mendapat apresiasi dari rekan satu panggungnya yakni Mang Eko. Semangat berkesenian khususnya Bondres agar terus ditingkatkan sebagai upaya pelestarian seni dan budaya Bali. Om Sahyahu Abdullahi Sarang yang Ahmad Jaya alias Omaneo yang ini sebagai pendukung dan sebagai sahabatnya Beli Saplir. Soalnya saya bilang ya, kalau soalnya yang bersama Beli Saplir ini satu Beli Saplir ini semangat untuk diajak satu ngaya semangat ya, untuk diajak membuat hal yang terbaru ya semangat, untuk membuat lagu dan lain sebagainya, kegiatan untuk hidup untuk ini lingkungan hidup kita, dan pakai di panggung apapun itu keadaannya, jawab lucu, jawab senyum,
sabda semangat sareng yang sareng awan-awan. Nangis sih, tapi sabda tidak pernah mengeluh bahwa saya ini lelah memperjuangkan ini, tidak pernah. Dan Sapnil itu sosok seorang Sapnil itu penasaran apa sih artinya sebuah pekerjaan Pondres ini, sampai rela untuk beradang, bangun pagi sampai malam, malam itu sampai nemu pagi lagi. Dia itu masih penasaran, dan yang pun juga masih penasaran orang apa sih yang ini, dan Sapnil pun juga seperti itu, orang apa sih Sapnil ini. Nah, itu sama-sama penasaran. Ini orang sing mat-mat untuk menggali sebuah hal yang terbaru. Yang kedua, pokoknya jangan pernah bosan untuk memperjuangkan sebuah yang namanya seniman Bali. Karena apa? Karena supaya tidak hilang ataupun hancur seniman Bali ini, karena seniman Bali ini sudah keluar daerah, pangsing hilang seniman Bali juang aja nak lihat. Jadi harus nak uning nak seniman Bali ya, pangsing juang aja nak lihat. Yang sing yang auren. Nah seperti itu. Pokoknya depannya Sapnil sareng Iyang ya, dan semua kawan-kawan, harapan Iyang selalu dipercayai oleh masyarakat, selalu diterima dengan baik oleh masyarakat, jauhi yang namanya hal-hal yang buruk ya, harus dikelilingi hal-hal yang terbaik. Pemirsa, demikian kiprah berkesenian suami dari Niputu Rosiana serta ayah dari Niputu Mirah Maha Yudiaswari, Nikade Manik Candani Wagiswari, dan Nikomangkri Ayuning Mas Mayuri. Semoga dedikasinya dalam dunia seni bebondresan dapat menginspirasi.